Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah Azza wa Jal yang senantiasa mencurahkan rahmat, nikmat dan karunia kepada kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Bersyukur dengan hati kita, meyakini bahawa seluruh nikmat datang dari Allah. Kemudian lisan kita banyak memuji dan memuja Allah sembari mengucapkan Alhamdulillah. Kemudian kita melaksanakan ketaatan dan ubudiyah kepada Allah yang merupakan realisasi kesyukuran yang nyata dalam kehidupan kita. Salawat dan salam mari kita perbanyak ucapkan untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pembahasan kajian kita tentang asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan menjelaskan makna dari Asmaul Husna. Perlu diketahui bahwa pembahasan-pembahasan yang telah kita jelaskan sebelumnya semuanya berbicara membahas tentang prinsip-prinsip dasar akidah ahli sunnah di dalam mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka pada kesempatan kali ini datanglah saatnya, waktunya untuk kita membahas, menjelaskan isi kandungan dan makna dari Asmaul Husna. Sehingga diharapkan bila kita memahami kandungan makna yang terdapat di dalam Asmaul Husna, keimanan kita akan bertambah, kecintaan kita kepada Allah semakin bertambah, pengagungan kita juga kepada Allah semakin besar. Inilah buah yang sangat berharga di dalam mempelajari Asmaullah Al-Husna dan juga sifat-sifat yang sempurna. Para pemirsa rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan menjelaskan makna nama Allah, yaitu Allah atau Al-Ilah. Akan tapi sebelumnya perlu diketahui bahwa nama Allah, Asmaullah Al-Husna, yang dalam hadis sebutkan 99 yang memiliki keutamaan, barang siapa yang mengetahuinya, memahaminya dan mengamalkannya serta mengibadati Allah dengan nama-nama tersebut, dia akan masuk surga. Perlu diketahui bahwa seluruh nama Allah itu, kalau kita ingin menjelaskan bahwa seluruh nama tersebut secara umum, secara keseluruhan, itu kembali kepada tiga nama yang utama. Pertama, nama Allah yang mulia. Yang pertama adalah Allah. Yang kedua adalah Ar-Rabb, dan yang ketiga adalah Ar-Rahman. Ketiga nama Allah Asmaul Husna ini itu mungkin bisa kita namakan sebagai poros, landasan dan tempat kembalinya seluruh nama-nama Allah yang lainnya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Nama Allah yang menunjukkan kepada
al-uluhiyah, Allah yang berhak diibadati, yang tentunya yang berhak diibadati yang memiliki seluruh makna kemuliaan dan sifat yang sempurna. Kemudian ar-Rabb yang berarti mengatur ya alam semesta ini dan yang memiliki kerajaan langit dan bumi, yang menjelaskan akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga Ar-Rahman, yang menjelaskan kepada seluruh makna kasih sayang, rahmat, ya, kebaikan, kemuliaan yang dimiliki oleh Allah, yang semua itu dirasakan oleh hambanya, makhluk Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan. Ikhwatal iman rahimakumullah. Subhanallah, ketiga nama tersebut sungguh telah terdapat di dalam surat yang paling agung dalam Al-Quran, yaitu Al-Fatihah. Mari kita mentadabbur dan menghayati surat Al-Fatihah yang kita baca, yang dalam terkandung nama Allah, kemudian Ar-Rabb, kemudian Ar-Rahman. Sudahkah kita pahami isi kandungannya? Sudahkah kita tadabbur makna-makna yang terkandung di dalamnya? Para pemirsa rahimakumullah, mari kita sejenak ya memfokuskan perhatian kita untuk menghayati isi kandungan atau makna yang terkandung dalam nama Allah, Allah awil ilah. Ikhwatal iman rahimakumullah, sebelumnya kita ingin mengetahui keutamaan dan keistimewaan atau keistimewaan nama Allah, yaitu Allah sebagai nama dari Allah. Banyak keistimewaan ya nama yang mulia ini. Di antara keistimewaannya bahwa ini adalah asal dari seluruh nama-nama yang lain dari Asmaul Husna, sehingga seluruh nama itu disandarkan, dinisbatkan kepada nama Allah. Kita mendapatkan dalam Al-Quran ya firman Allah, walillahil asma'u al-husna. Allah memiliki asma'ul husna. Jadi asma'ul husna dinisbatkan kepada Allah. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna. Dialah Allah yang berhak diibadati, tiada ilah yang berhak diibadati, dan memiliki asma'ul husna. Bahkan dalam surah Al-Hasyr Allah menyebutkan ya banyak nama-namanya yang mulia, asma'ul husna, semua itu dimulai dengan nama Allah. Mari kita simak dan kita perhatikan. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah wa huwar rahmanur rahim. Alimul ghaibi wasyahadah, ay Allah yang alimul ghaibi wasyahadah, yang mengetahui perkara yang gaib dan yang tampak. Dialah Ar-Rahmanur Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian dilanjutkan oleh Allah, huwallah, dialah Allah. Siapa Allah? Alladzi la ilaha illahu, yang tiada berhak diibadati secara benar kecuali hanya Dia. Kemudian disebutkan nama-namanya Al-Husna. Huwa ya Allah Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, subhanallahi amma yusyrikun. Kemudian Allah sebutkan lagi, huwa Allah, dialah Allah. Siapa Allah? Yang memiliki nama-nama yang terbaik, Asmaul Husna, Al-Khaliq, Al-Bari'u, Al-Musawwir. Kemudian setelah itu kata Allah, lahu, ay Allah lahu, memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik. Subhanallah. Pernahkah kita menghayati makna yang seperti dan susunan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang ya nama-nama Allah dan keagungannya? Ini menjelaskan kepada kita keagungan ya, keistimewaan nama Allah. Di antara keistimewaannya bahwa nama Allah atau Ilah
itu melazimkan nama-nama yang lain. Maksudnya ini menuntut ya Allah, yaitu menuntut, mengharuskan ya makna Asmaul Husna yang lainnya, dan menunjukkan kepada ya nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang sempurna secara umum. Ya. Maka kita mendapatkan ya seluruh nama-nama Allah ya, selain dari Allah yang terkandung dalamnya sifat-sifat yang sempurna, itu merupakan ya penjelasan ya terhadap sifat-sifat dan nama-nama yang dimiliki oleh Allah. Seluruh sifat kesempurnaan, seluruh sifat keagungan yang dimiliki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga tatkala kita menyebut nama Allah, berarti telah menunjukkan kepada seluruh makna kesempurnaan yang memiliki sifat-sifat yang sempurna dan nama-nama yang mulia. Dan begitu kita menyebut salah satu dari nama Allah selain Allah, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim, ini menunjukkan bahwa sifat Ar-Rahmah, kasih sayang, dan sifat-sifat yang lain tersebut adalah sifat yang mulia, sifat yang sempurna yang dimiliki oleh Allah. Sehingga demikian dia yang berhak diibadati, diagungkan, ya, dicintai, dan ya dipersembahkan kepadanya seluruh ketaatan dan ubudiyah. Di antara keistimewaan nama Allah bahwa kita mendapatkan umumnya ya zikir-zikir dan doa-doa yang kita panjatkan, yang diucapkan Nabi SAW dan dipanjatkan oleh para anbiya sebelumnya, itu selalu disertai dengan nama Allah. Kita bertahlil pasti disertai dengan nama Allah. Memuji, mengucapkan alhamdulillah, la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, subhanallah. Ya. Maka kita tidak mengucapkan la haula wala quwata illa birrahman, tidak seperti itu. Ya. Alhamdulillahirrahman. Kendati maknanya benar, tapi ucapan tersebut, zikir seperti itu hanya dinisbatkan kepada nama Allah. Alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, 4 kalimat dicintai oleh Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Semuanya ya disertai dengan nama Allah. Ini keistimewaan ya nama Allah. Kemudian juga di antara keistimewaan nama Allah, para pemirsa rahimakumullah, bahwa nama Allah ini nama yang paling banyak terdapat ya penyebutannya dalam Al-Quran. Sehingga disebutkan oleh para ulama lebih dari 2200 kali Allah menyebutkan ya nama Allah. Dan 33 ya ayat di dalam Al-Quran dimulai dengan nama Allah subhanallah. Ini menjelaskan keutamaan nama Allah yang selalu kita puji, kita sanjung, ya kita sucikan. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ya, semua itu selalu disertai dengan nama Allah. Kemudian dari apa yang disampaikan tadi juga, ya, kita memahami bahwa sungguh ya bila seorang hamba memahami hakikat makna yang terkandung dalam nama Allah, maka tentu ya keimanannya akan bertambah. Di sisi lain ibadahnya akan meningkat, dan di sisi lain dia akan selalu senantiasa mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Para pemirsa rahimakumullah, mari kembali kita fokuskan konsentrasi kita ya untuk memahami makna Allah atau Al-Ilah. Allah, nama Allah itu asal usulnya diambil dari ya Al-Ilah. Al-Ilah juga nama Allah. Ya. Maka dikatakan Abdullah, Abdul Ilah, boleh. Asal usul nama Allah itu Ilah. Ya.
kemudian alif lam, kemudian ada syaddah, jadi Allah. Maksud al-ilah itu al-ma'bud yang diibadati. Itu maksud al-ilah. Dalam bahasa Arab al-ma'bud yang diibadati. Nah, dan ini ya sebagaimana yang jelas dalam sebagian ayat, nama al-ilah, qala Allah azza wa jalla wa ilahukum ilahu wahid. Ya. Ilah kalian adalah ilah yang Maha Esa. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tiada yang berhak, ya, ilah yang berhak diibadati, ya, selain Allah. Tentunya diibadati dengan benar, yang diibadati dengan benar. Ya, huwar rahmanur rahim, dan dialah yang memiliki Ar-Rahman, nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Dalam ayat lain disebutkan wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida, mereka tidak diperintahkan kecuali hanya untuk mengibadati ilah yang Maha Esa, ilah yang satu. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qul innama uhiya ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Ya. Katakanlah sesungguhnya telah diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya ilah kalian adalah ilah yang Maha Esa. Ikhwatal iman para rahimakumullah. Lalu apa makna Allah? Nama Allah. Awil ilah. Ya. Dijelaskan oleh para ulama, ada tafsir perkataan ya Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah menjelaskan tentang makna ilah, ya, penafsiran dan makna penjelasan yang begitu bagus untuk kita cermati dan kita hayati. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, qal Allah dzul uluhiyyati wal ubudiyyati ala khalqihi ajma'in. Allah dzul uluhiyyah wal ubudiyyah ala khalqihi ajma'in. Allah yang memiliki uluhiyah dan ubudiyah di atas, ya, atau kepada seluruh makhluknya. Apa maksudnya? Ya, maksud dari perkataan Ibnu Abbas, dan ini diriwayatkan Imam Ibnu Jarir tafsir beliau, ya, tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Perkataan Ibnu Abbas yaitu Allah dzul uluhiyyati wal ubudiyyati ala khalqi ajma'in menunjukkan kepada dua makna. Ya. Yang ini merupakan kandungan dari mana nama Allah Allah. Yang pertama, dzul uluhiyyah, yang memiliki uluhiyah. Dan uluhiyah tadi berasal dari kalimat atau nama al-ilah, yang diibadati. Dan ini menunjukkan kepada sifat Allah al-uluhiyah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhak diibadati. Ya. Allah yang berhak diibadati. Ya. Sebagaimana nama-nama yang lain menunjukkan kepada sifatnya. Al-Alim, nama Allah menunjukkan kepada ilmu. Ya. As-Sami' menunjukkan kepada as-sam'u. Begitu seterusnya. Allah menunjukkan kepada al-uluhiyah. Dan uluhiyah yaitu bahwa Allah memiliki sifat bahwa dialah yang diibadati. Ya. Ini sifat Allah yang diibadati, al-uluhiyah. Nah, ikhwatal iman para misal rahimakumullah. Maka al-ilah dia yang berhak diibadati karena dia memiliki nama-nama yang sempurna dan sifat-sifat yang mulia. Ya. Yang uluhiyah para pemirsa rahimakumullah, kenapa Allah yang berhak diibadati? Karena dia yang memiliki seluruh kesempurnaan. Dia yang memiliki seluruh makna keagungan. Ya. Dia yang memiliki seluruh makna kebaikan. Dan tidak seorang pun dari makhluk yang, ya, bersekutu dengan Allah, bersama Allah dalam hal itu. Maka dia yang berhak diibadati. Maka dia yang memiliki sifat ar-rububiyah, ya, dengan segala makna keagungan, dia yang berhak diibadati. Dia yang memiliki segala makna kebaikan, dia yang berhak diibadati.
Dialah yang memiliki segala makna kekayaan, kekayaan yang mutlak. Sehingga huwa ghaniyun hamid, dia yang berhak diibadati. Dia memiliki ilmu yang meliputi segala makhluknya, dia yang berhak diibadati. Dia memiliki rahmat yang luas, meliputi seluruh makhluk, dia yang diibadati. Dia mengatur alam semesta ini, Rabbul Alamin, dia yang berhak diibadati. Dia yang memiliki kerajaan langit dan bumi, maka dia yang berhak diibadati. Allah. Nah, kemudian makna yang kedua, al-ubudiyah. Kalau makna yang pertama al-uluhiyah, itu sifat Allah tabaraka wa ta'ala yang diibadati. Maka makna yang kedua yaitu al-ubudiyah. Al-ubudiyah yaitu yang memiliki, yang berhak diibadati. Dan ubudiyah adalah sifat yang melekat pada hamba. Karena ubudiyah itu perbuatan hamba untuk Allah, sehingga Allah wajib mereka ibadati. Dia yang berhak untuk diibadati, karena dia ilah. Dia yang berhak diibadati. Dan inilah makna firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa huwa alladhi fis samai ilahun wa fil ardi ilah. Dan dialah Allah yang diibadati oleh penghuni langit dan penghuni bumi. Bukan Allah ada di langit, mesti ada di bumi, begitu pemahamannya. Bukan demikian. Allah Maha tinggi. Maksud dari ayat ini, huwallazi fis samai ilah, dialah yang diibadati oleh penghuni langit, para malaikat. Wa fil ardi ilah, dan juga permukaan bumi sebagai ilah yang diibadati oleh penduduk bumi. Ikhwatal rahimakumullah. Maka mereka adalah abdulillah. Abdulillah yang diciptakan untuk beribadah. Kendati mereka tidak mengikhlaskan ibadah, kalau tidak taat kepada Allah, mereka ingkari atau yakini mereka adalah abdulillah. Abdulillah. Atau mereka yang betul beriman kepada Allah, mentaati sebagai bentuk dari realisasi makna penghambaan mereka kepada Allah. Ikhwatal rahimakumullah. Dan ini harus kita pahami. Kita pahami. Tatkala kita memuji Allah dan berdoa, selalu menyebut nama Allah, ya Allah. Kemudian disertai dengan nama ya Rahman, la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Maka hendaknya kita senantiasa menghadirkan dalam diri kita kedua makna ini. Tatkala kita menyebut Allah, bagi kita meyakini bahwa Allah ilah yang berhak diibadati, maka menuntut kita untuk terus mengagungkan Allah, memuliakan Allah, mencintai Allah, menghambakan diri kepada Allah. Kemudian kita pahami al-ubudiyah, bahwa kita wajib beribadah, diwajibkanlah untuk beribadah kepadanya, karena dialah ilah yang menciptakan, yang mengatur, maka dia yang berhak diibadati. Maka hamba manusia yaitu beribadah kepada Allah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah, berubudiyah kepada Allah. Maka dalam Al-Quran kita mendapatkan bagaimana Allah menjelaskan setelah menyebutkan bahwa dialah ilah yang tiada ilah yang benar selainnya, kemudian kita diperintahkan untuk beribadah. Seperti firman Allah dalam surat Taha, qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman menjelaskan kepada Musa, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Kata Allah, innani anallah, wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah. Anallah, saya Allah. Tatkala Musa datang di tempat yang ditentukan oleh Allah,
lamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddas tuwa. Naam. Wa lakhtartuka fastami' lima yuha innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'bud. Sesungguhnya aku adalah Allah. Langsung berbicara Allah kepada Musa. La ilaha illa ana, tiada yang berhak diibadati dengan kecuali ana, kecuali saya, kata Allah. Oleh karenanya fa'budni. Fa'budni, ibadatilah. Ini ubudiyah kita kepada Allah. Karena dia ilah, ini sifat Allah. Kemudian perbuatan kita ubudiyah, fa'budni wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Nah, dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni." Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun, ya, seorang rasul pun sebelum wahai Muhammad, kecuali kami wahyukan kepada mereka tiada ilah yang berhak, yang benar selain Allah, ya, selain saya, kata Allah. Illa ana fa'buduni, ibadatilah aku. Lihat bagaimana korelasi. Tatkala kita meyakini bahwa Allah ilah, maka wajibat kita untuk mengikhlaskan ibadah kepadanya. Itulah kandungan dari makna Allah. Sudahkah kita pahami makna tersebut di dalam kita berdoa, di dalam kita mengucapkan, di dalam kita berzikir, bertasbih? Maka hadirkan makna yang seperti itu, maka kita akan merasakan perbedaan yang sangat, ya, mencolok sekali antara zikir kita yang sebelumnya tanpa memahami makna ilah yang benar, makna Allah. Setelah kita memahami isi kandungannya, maka tentunya demikian itu akan menambah kecintaan kepada Allah, pengagungan kepada Allah, ya, sehingga kita akan mengikhlaskan ibadah kepada Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan menambah iman kita dan menjadi motivasi kita untuk senantiasa, ya, berdoa kepada Allah, berharap kepada Allah, dan untuk terus menghambakan diri kepada Allah lahir batin, karena kita adalah hamba Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika husni ibadati. Ya Allah, beri kami pertolongan untuk berzikir kepadamu, untuk mensyukuri nikmatmu, dan untuk melakukan ibadah yang terbaik kepadamu. Allahumma amin. Demikian wallahu alam, wa sallallahu wasallam bina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.